Selamat pagi anak-anak, kita akan devotion, kita akan berdoa, siapkan hati dan pikiranmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan sudah memberikan kami tidur yang nyenyak, dan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus urapilah kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6, sehingga hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan kami diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu Regina akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Menaruh Harapan pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ibu akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, anak-anak, ini adalah tanda-tanda di akhir zaman, ya. Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa ini? Dan Ibu berharap ya kita tidak ada dalam bagian sifat-sifat yang ada tadi, tidak ada sama kita. Ya, Ibu percaya anak-anak sekolah Lentera Harapan pasti tidak memiliki sifat yang seperti tadi. Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa sulit ini? Nah, ya, yang pertama itu di sini Ibu akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah berjalan terus. Jangan pernah berhenti mengharapkan Tuhan sampai sesuatu terjadi. Nah, artinya apa anak-anak? Jadi ketika kalian menghadapi masa-masa sukar yang disebutkan tadi di akhir-akhir zaman ini, kalian harus terus berjalan ya, seperti pendaki gunung yang tersesat. Ketika pendaki gunung yang tersesat itu berhenti, maka mereka akan mengalami kesulitan yang akan terus melekat ya. Tetapi ketika kalian terus berjalan sampai menemukan rumah penduduk, maka kalian akan selamat. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus terus berjalan ya. Kita tidak boleh berhenti mengharapkan Tuhan sampai sesuatu terjadi. Nah, yang kedua adalah mari mendekat kepada Tuhan, melekat dengan hati Tuhan. Artinya apa? Jadi segala sesuatu mulai dari bangun pagi sampai kita tidur ya, hati kita itu terus tertuju kepada Tuhan. Nah, sebagai pertanyaan bagi kalian, apa yang kalian ingat-ingat mulai dari pagi sampai malam? Apakah hanya tugas-tugas kalian atau game atau apapun yang hari-harian kalian apa? Jangan-jangan kalian lupa yang namanya ada Tuhan Yesus. Nah, mulai hari ini melalui firman Tuhan ini sebagai anak Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan, melekat dengan hati Tuhan seperti Daud ya. Daud itu kan orangnya suka bernyanyi kepada Tuhan di masa kesendiriannya sambil menjaga dombanya, pasti dia bernyanyi. Nah, bagaimana dengan anak-anak ya, selama di rumah menantikan tugas-tugas dikumpul sambil mengerjakan tugas, apakah kalian pernah menyanyi sama Tuhan? Nah, hari ini kita diingatkan ya. Nah, yang ketiga itu adalah bertekun dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak di masa pandemi ini kan masih banyak gereja yang membuat online ya. Tapi tidak sedikit juga yang sudah membuat onsite, artinya sudah hadir ke gereja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh malas beribadah. Meskipun pandemi, kita harus terus bertekun di dalam beribadah. Tidak boleh kalah dengan pandemi ini. Tidak boleh malas sekolah minggu. Kalau nggak bisa ke sekolah minggu, kalian harus mengikuti ibadah online. Kan banyak sekali di YouTube ya anak-anak.
Karena di situ disampaikan kita harus bertekun di dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Jika tidak, kita akan bisa jatuh pada masa-masa sukar yang tadi. Ya. Berikutnya, yang keempat adalah bersukacita dalam pengharapan. Nah, ketika kita menanti-nantikan kapan ya pandemi ini berlalu, kapan ya semua ini berlalu ya, kok terus belajarnya nggak enak seperti ini, menerima tugas saja, tidak ada penjelasan dari guru dengan secara langsung seperti yang biasa dilakukan di sekolah. Nah, kita harus terus bersukacita di dalam pengharapan kapan kita akan tatap muka di dalam belajar. Nah, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menjadi hambar, jadi malas, jadi melarikan diri dari pelajaran-pelajaran atau dari tugas-tugas, ya. Atau seberapa banyak dari antara kalian itu masih bersukacita di dalam pengharapan ini? Apakah masih ada? Atau jangan-jangan kalian sudah mulai, udahlah, udah malas, gak maulah belajar lagi, udahlah, aku mau main game aja atau nonton TV aja seharian, atau menunda-nunda tugas, udahlah seperti bangun pagi, itu tidak lagi, sudah bangun siang, dan pokoknya tidak ada lagi sukacita. Nah, sebagai anak Tuhan di masa-masa yang sukar ini, kita diperlukan untuk bersukacita dalam pengharapan. Nah, yang kelima adalah sabar dalam kesesakan. Nah, ini semua ada waktunya Tuhan. Kembali kita diingatkan kembali ya, bahwa masa pandemi ini adalah masa di mana Tuhan masih mengizinkan kita untuk belajar dari rumah, mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Social distancing, dan bahkan kita benar-benar was-was untuk berkerumun ya. Nah, di sini kita mau melatih iman kita untuk terus sabar di dalam kesesakan. Ingatlah bahwa Tuhan turut campur, Tuhan akan melalukan semuanya ini. Biarlah kita nanti setelah pandemi menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan anak-anak Tuhan yang rapuh, anak-anak Tuhan yang jatuh, malah memiliki sikap yang seperti yang tadi ya. Nah, yang terakhir itu adalah bertekun dalam doa. Ibu mau tanya ya, seberapa banyak dari antara kalian itu yang rajin berdoa? Berdoa pagi atau berdoa malam saat teduh? Apakah masih ada asap doa dari rumah kalian itu seperti dupa yang berbau harum ke hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan sudah tidak ada lagi? Nah, anak-anak kelas 3 sampai kelas 6, Ibu Regina hari ini mau mengingatkan kembali agar kita semuanya bertekun di dalam doa seperti yang disampaikan di Matius 7 ayat 7. Mintalah apa yang ingin kamu minta dengan Tuhan, ya. Carilah maka engkau akan diberi. Ketuklah katanya pintu akan dibukakan. Itu adalah janji Tuhan. Ya, apa yang menjadi kerinduan kamu di masa-masamu yang sulit saat ini, ya. Maka kamu diperlukan untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Ini adalah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan agar kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang tidak enak ya. Biarlah kita selama akhir-akhir kita mau kenaikan kelas, biarlah lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan semua tugas-tugas kita. Kita doakan supaya kita dimampukan untuk melewatinya. Oke anak-anak, nah Ibu mau minta kalian untuk menuliskan refleksi kalian. Ada 3 soal. Yang pertama adalah, apa yang menjadi kesulitanmu saat ini? Yang pertama adalah, apa yang menjadi kesulitanmu saat ini? Nah, yang kedua, siapa yang kamu harapkan untuk menolongmu? Siapa yang kamu harapkan untuk menolongmu? Dan yang ketiga, apa yang kamu dapatkan dari devotion hari ini? Nah, demikian devotion hari ini ya anak-anak. Kita akan mendengarkan sebuah lagu, namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, jadi kita harus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia menemani kita di masa-masa yang sukar ini, sehingga kita jauh dari sikap-sikap yang ada tadi yang kita sudah baca di awal.
Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah pujian. Kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau perisai di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan pagi ini Tuhan kami mampu lakukan karena kami ingin menaruh harapan kami hanya kepada Yesus. Biarlah kami Tuhan bisa terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, membuat Engkau yang menjadi juru selamat kami di dalam hidup kami.
Biarlah Tuhan kami boleh tekun di dalam berdoa, bersukacita senantiasa, dan kami sabar di dalam kesesakan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia menemani kami, menyertai kami meskipun kami di masa-masa sulit. Kami tidak mau Tuhan mengandalkan manusia, kami tidak mau mengandalkan orang tua kami, namun kami mau hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat kelas 3 sampai kelas 6 Tuhan. Anak-anak kami ini kiranya Engkau urapi mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mari Engkau Tuhan tumpang tangan atas hidup mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertahan di masa-masa yang sukar ini, agar mereka sabar di dalam kesesakan ini, agar mereka nanti setelah pandemi ini mereka terus semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk devotion ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas. God bless you all. Bye-bye.